Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, hidayah, hinayah serta nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat kesehatan ini saya dapat masih berdiri di tempat ini, masih hadir tempat ini untuk mengulas sedikit tentang resensi buku. Salawat salam mari kita ajukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri teladan bagi kita semua, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai pembawa kebenaran. Teman-teman, kali ini saya akan meresensi sebuah buku. Tapi sebelum meresensi sebuah buku, ada kalanya kita mengetahui dulu apa itu sebenarnya sih resensi, apa manfaat dan tujuan dari resensi, apa dasar-dasar untuk meresensi sebuah buku. Jadi kita harus tahu semua dulu itu sebelum meresensi sebuah buku. Oke. Jadi kita akan mengetahui dulu apa pengertian dari resensi buku. Oke, simak videonya. Apa sih pengertian dari resensi? Resensi itu berasal dari bahasa etimologi atau bahasa Belanda yang artinya resenti. Yang bahasanya itu resenti atau resensi. Dan berasal dari bahasa Latin yang artinya recensire, recensio, dan resenfire, yang artinya itu mengulas kembali atau melihat kembali. Juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu mereview atau review, melihat kembali. Biasa kita dengar tuh mereview channel ini atau channel itu. Jadi itu hampir sama dengan meresensi. Cara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pertimbangan atau pembicaraan dan ulasan tentang sebuah buku atau mengulas tentang sebuah buku. Selanjutnya itu struktur tes resensi. Yang pertama, identitas buku. Kalau kita berbicara tentang identitas, seperti saya, identitas saya itu ada nama, saya lahir kapan, dan seperti itulah. Dan kalau kita berbicara tentang buku, identitas buku yaitu mencakup judul, tebal dari sebuah buku, penerbit, tahun terbit, dan halaman ataupun ukuran dari sebuah buku. Kedua, orientasi biasanya terletak pada paragraf pertama. Ini biasa mencakup tentang kelebihan-kelebihan dari sebuah buku tersebut, dan juga ini biasa disampaikan oleh pembaca apa penghargaan dari sebuah buku tersebut. Ketiga, yaitu sinopsis. Itu kesan yang menggambarkan penulis tentang isi dari buku tersebut. Kenapa penulis mau menerbitkan buku tersebut, apa alasannya, tujuannya, ataupun mungkin dia mempunyai alasan tertentu untuk menerbitkan buku tersebut bagi masyarakat, dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Yang keempat, analisis. Analisis ini biasa berupa paparan tentang gambaran unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, ataupun latar, ataupun juga biasa disebut dengan alur. Yang kelima, evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan isi dari buku tersebut. Sebelum kita meresensi juga sebuah buku, ada kalanya kita mengetahui jenis-jenis dari resensi. Apakah itu kita meresensi secara informatif, deskripsi, atau secara kritis. Jadi ada 3 dari jenis-jenis resensi. Yang pertama informatif, deskripsi secara resensi secara informatif, resensi secara deskriptif, atau resensi secara kritis. Kita harus tahu apa resensi yang kita gunakan. Yang pertama, resensi secara informatif. Resensi secara informatif berarti resensi yang disampaikan oleh si pembaca secara singkat dan luas pembahasannya secara umum dari keseluruhan isi dari buku tersebut. Yang kedua, resensi secara deskriptif.
adalah resensi yang memberitahu secara detail pada setiap isi dari buku tersebut, bahkan setiap dari bab-bab dari isi tersebut, dari buku tersebut. Yang ketiga, resensi secara kritis merupakan sebuah resensi yang digunakan untuk mengulas detail dari resensi tersebut, bahkan digunakan untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk meneliti buku-buku tersebut. Jadi resensi ini bersifat secara lebih ke personal atau lebih ke secara formal. Oke. Setelah kita belajar tadi tentang jenis-jenis resensi, selanjutnya kita akan mengetahui apa unsur-unsur yang membangun sebuah resensi buku. Jadi resensi buku mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, judul. Judul tentunya harus memiliki kesinambungan dengan apa yang dibahas dalam isi dalam buku tersebut. Judul ini sangat penting. Mungkin dari sebuah buku saya tidak pernah melihat ada satupun buku yang tidak memiliki judul. Jadi judul ini sangat penting dalam sebuah buku dan harus memiliki kesamaan atau kesinambungan dalam isi sebuah buku tersebut. Yang kedua, identitas dari sebuah buku. Identitas buku sudah saya bahas tadi di sebelumnya tentang identitas dari buku. Identitas dari buku berupa judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan ataupun halaman, ataupun juga bisa juga berupa harga. Jadi identitas buku itu sangat luas pembahasannya. Yang ketiga, isi resensi dari buku. Apakah isi bagian ini berisi tentang sinopsis, yaitu penghargaan, atau bagaimana kesan pembaca melihat buku tersebut? Apakah buku tersebut tertarik untuk dibaca sehingga buku tersebut dapat menarik minat untuk dibeli? Yang keempat, penutup resensi. Penutup resensi ini sangat penting juga. Yang pertama itu penutup resensi biasanya berupa kenapa pembuat buku atau penulis ini membuat buku tersebut, apa tujuannya dibuat. Yang kedua, untuk siapa penulis menunjukkan buku ini, untuk siapa penulis menulis buku tersebut. Oke teman-teman, setelah kita tadi membahas lebar tentang apa sih itu resensi, apa sih pengertian dari resensi buku, apa unsur-unsur pembangun resensi buku, bahkan jenis-jenis dari resensi buku tersebut, kita selanjutnya akan mengetahui. Setelah kita mengetahui semua itu, alangkah baiknya sebelum kita meresensi sebuah buku, kita tahu dulu apa tujuan dan manfaat setelah kita meresensi sebuah buku. Jadi ini penting sekali bagi teman-teman untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari meresensi sebuah buku. Tujuan yang pertama, membantu teman-teman untuk mengetahui tentang isi atau apa yang dibicarakan dalam buku tersebut. Jadi bagusnya ini setelah kita meresensi, teman-teman terbantu untuk mengetahui tipe-tipe mana tujuan yang ingin teman-teman beli, buku yang ingin teman-teman beli. Jadi setelah kita meresensi, teman-teman dapat mengetahui jenis-jenis buku tersebut, isi-isi dalam buku tersebut. Yang kedua dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari isi buku tersebut. Jadi bagusnya ini dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari isi buku tersebut. Setelah kita meresensi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Si peresensi ini dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan isi buku tersebut. Jadi si pembeli dapat dengan mudah memilih isi buku yang ingin dibeli oleh mereka. Yang ketiga, mengetahui kualitas karya dan mengetahui karya yang ingin mereka beli. Mengetahui isi dari
apa yang diangkat dari karya tersebut. Jadi bagusnya ini misalnya ketika kita meresensi sebuah buku, kita dapat mengetahui isi dari dalam buku tersebut, kualitas dari buku tersebut, mungkin dari tebal dari buku tersebut, harga dari buku tersebut, ataupun apa-apa saja yang dibahas dari buku tersebut, bagaimana sistem penulisannya, bagaimana struktur penulisannya, dan sehingga pembaca ataupun pembeli tertarik untuk membeli buku tersebut. Yang keempat, memberi masukan kepada si pembuat buku tersebut, atau memberi kritik ataupun saran kepada si pembuat buku tersebut. Apakah buku tersebut masih ada yang perlu ditambah, ataupun memberi masukan terhadap buku tersebut. Dari meresensi buku yang pertama sebagai bahan pertimbangan, seperti yang saya bilang dari awal-awal itu tadi, sebagai sarana pertimbangan apakah kita bagus untuk membeli buku tersebut ataukah kualitas bagus untuk membeli buku tersebut, sehingga pembaca tertarik untuk membeli buku tersebut. Yang kedua, sebagai sarana ekonomi, baik untuk saya ataupun si pembaca ataupun juga si penulis buku tersebut, bisa menjadi sarana ekonomi. Yang ketiga, sebagai sarana promosi terhadap buku yang dijual oleh si penulis, sebagai sarana buku, sarana promosi untuk mempromosikan karya si penulis. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan kreativitas. Ini juga dapat sebagai pengembangan kreativitas. Oke, selanjutnya kita akan meresensi sebuah buku. Mungkin yang saya gunakan metode inovatif, yaitu secara luas dan pembahasannya itu lebih ke secara umum dari isi buku tersebut. Oke, ciao. Oke, setelah kita panjang lebar tadi membahas tentang apa yang dimaksud dengan resensi, setelah kita membahas hal tersebut, selanjutnya saya mencoba sedikit meresensi sebuah buku. Oke, unsur-unsur tadi pembangun resensi yang pertama ada judulnya. Jadi judul dari buku ini adalah Menjadi Pembela Islam. Menjadi Pembela Islam. Jadi judulnya itu Menjadi Pembela Islam. Pasti isinya tentang Islam lah. Oke. Unsur yang pembangun kedua, identitas dari sebuah buku. Identitas dari sebuah buku. Yang pertama itu judul dari buku tersebut, dan kedua pengarang, penerbit, tahun terbit atau cetakan. Yang pertama, judul buku, judulnya itu Menjadi Pembela Islam. Pengarangnya M. Rahmat Kurnia. Tahun terbitnya bulan Mei 2017 Masehi, bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Jadi hampir 3 tahun yang lalu. Penerbitnya itu Al-Azhar Press. Dan jumlah halamannya kurang lebih itu 172 halaman. Jadi ini buku menceritakan tentang Islam itu sebagai kalamullah. Islam itu berasal dari petunjuk Allah, kalam Allah. Dan di sini menceritakan tentang kebuktian atau kebenaran dari sebuah Al-Qur'an, kepemimpinan berpikir dalam Islam atau qiyadah fikriyah, problematika remaja atau problematika umat yang dihadapi pada saat ini. Dan juga motivasi-motivasi untuk berdakwah. Oke. Buku ini dipersembahkan kepada siapa saja yang hendak memahami hakikat hidup dan jalan ketaatan. Jadi ini dipersembahkan untuk siapa saja yang ingin berpikir untuk mengetahui
apa sih tujuan dari hidup kita ini, apa sih hakikat hidup kita sebenarnya ini. Dan bahasa dalam buku ini memberikan peta atau konsep pemikiran kepada teman-teman agar dapat dicerna dengan baik. Dan ditujukan juga untuk mendakwakan Islam. Buku ini ditujukan untuk mendakwakan Islam. Jadi ini buku ini juga ditujukan kepada teman-teman yang ingin kebingungan untuk mengetahui hakikat hidup dalam Islam, dan ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Walaupun judul di sini adalah umat Islam, jadi ditujukan kepada semua orang yang ingin membacanya. Dan di sini juga banyak membahas tentang problematika umat atau problematika remaja yang dihadapi, yang banyak menyongsong para remaja untuk mengalami jalan kemaksiatan. Dan ini membantu juga teman-teman untuk mengetahui bagaimana hakikat yang harus kita tempuh, jalan hidup yang harus kita tempuh dalam Islam. Oke, mungkin kalau kita lihat dari covernya ini lumayan bagus. Ada bendera umat Islam, bendera tauhid. Ya, mungkin yang cuman kekurangannya itu terletak pada gambar-gambarnya. Biasa itu ada orang yang bosan juga hanya membaca terus tanpa melihat gambar-gambar, tanpa visualisasi. Ya, untuk sistem penulisan cukup bagus, terutama terhadap paragraf ataupun bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan cukup formal dan cukup bagus menurut saya. Jadi buku ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin mengenal apa itu Islam. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin itu pembahasan singkat tentang resensi sebuah buku. Semoga dari resensi sebuah buku ini mungkin masih banyak kesalahan. Jujur saya haus sekali ya. Jadi mohon dimaafkan. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.